apa itu rijang? Nah, kita bisa, kalau kita gesek-gesek kaki itu di sepanjang ini, di bukit ini tadi, kita naik ke atas, rontokan-rontokan dari batuan ini itu rasanya kalau kita jalan kayak mengersik. Jadi mengersik itu kayak kresek gitu. Jejak bumi paling tua Pulau Jawa, mengejawan tadi bukit lembah, Luk Ulo, Bujil, Paras, Mandala, mengajarkan kita tentang sejarah, tentang sejarah, tentang sejarah. Karang-karang tersambung-sambung, batu-batu yang bersenandung menggema seluruh negeri. Dari karang sambung, kaki kuat para pembumi, pikir besar para peneliti, memancar ke penjuru bumi. Dari karang Oke, jadi ini the famous batu dendeng atau Bacon Rock lah, ya. Bacon Stone, Bacon Rock di Karangsambung. It's almost everywhere, ya. Mau di utara di Seboro ada, di selatan di Wagir Sambeng, tapi yang paling ikonik ya ini di Wagir Sambeng ini. Jadi secara peta geologi pemerintah, peta geologi yang dihasilkan oleh para dokter yang meneliti daerah sini, pada umumnya mereka hanya membuat satu area. Ini adalah area di mana disebut sebagai melange. Melange itu batuan campur aduk. Jadi nggak dibedakan lokasi-lokasinya di mana dan sebagainya, tapi nyampur jadi satu melange. Campur aduk antara ini basalt, ya, lava bantal, kemudian ada kemarin ada serpentinit, ada ophiolite, ya. Ada ophiolite itu isinya ada lerzolit, harzburgit, dunit, serpentinit, macam-macam kemarin itu yang batuan-batuan tua itu, termasuk lava bantal kemarin. Jadi sayangnya memang karena jadi di geologi itu ada istilah batuan campur aduk melange itu, saking susahnya untuk memetakan makanya dijadiin satu aja campur aduk kayak gitu. Jadi di peta geologi ya namanya melange itu, tapi itulah akhirnya kita kesulitan menentukan di mana ada blok ini, di mana ada blok ini, di mana ada batuan apa namanya ultramaficnya, apa batuan bekunya, di mana rijangnya, di mana itu di peta geologi pemerintah ataupun para peneliti di sini biasanya nggak ditulisin di lokasinya, tetapi di detailnya baru di ini lokasi di mana, tapi di petanya nggak ada. Nah, itu sekaligus sebenarnya mempermudah pemetaan, tetapi mempersulit untuk ngecek pemetaan sebenarnya karena batuannya namanya campur aduk. Nah, kenapa disebut campur aduk? Karena dianggap ini adalah bagian dari kerak samudra yang ikut terangkut sama-sama naik ke atas setelah ditunjamkan ke dalam bumi gitu, terus diangkat, ya, jadi ditunjaman pada waktu. Jadi ini umurnya kemarin kita tahu 81 juta lah, 80 juta Cretaceous atau kapur, zamannya dinosaurus di mana-mana, tapi bukan di Indonesia, ya. Nah, setelah itu dia ditunjamkan 40 juta tahun, ya. Habis itu dia dinaikin Middle Miocene, jadi sekitar 15 juta tahun kemudian naik. Nah, naik terus sampai di atas Wagir Sambeng ini, mungkin lebih dari sekitar 300-400 meteran lah dari apa namanya muka air laut daerah-daerah sini ini. Nah, jadi sekali lagi kita di Wagir Sambeng yang
secara peta geologi sebenarnya adalah daerah kompleks Melans gitu. Tapi kalau kita tanya ini yang khas di Wagir Samping apa? Yang khasnya ya ini yang namanya disebut sebagai batu dendeng ini, yaitu antara gamping merah, gamping pink ini merah muda, dan yang coklat-coklat kehitaman ini adalah selang-selingnya adalah rijang. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, apa itu rijang? Nah, kita bisa, kalau kita gesek-gesek kaki itu di sepanjang ini, di bukit ini tadi, kita naik ke atas, rontokan-rontokan dari batuan ini itu rasanya kalau kita jalan kayak mengersik. Jadi mengersik itu kayak kresek gitu. Rijang. Nah, sebenarnya rijang itu atau chert ya, yang coklat-coklat ini spesifik ini. Karena dia itu terbentuk, kalau di sini rijangnya atau chertnya itu terbentuk dari cangkang-cangkang radiolaria. Kecil-kecil tuh, mungkin cuman 1 mm, setengah milimeter kayak gitu ya. Cangkang radiolaria yang silika semua. Nah, dia terbentuknya silika itu baru bisa jadi lapisan, jadi solid ya. Itu di kedalaman lebih dari 3.000 meter. Kedalaman laut, bukan kedalaman bumi ya, kedalaman laut di situ. Radiolarianya hidup di sana terus mati di situ. Nah, oleh karena itu makanya sifatnya adalah sifat silika. Silika itu seringkali kalau kita sebut sifat mengkersik. Jadi kersek-kersek gitu. Jadi bahasa Indonesianya mengkersik. Nah, yang punya karakter silika itu adalah misalnya kuarsa gitu. Pernah dengar pasir kuarsa gitu ya, itu silika juga, tapi kristalnya bagus-bagus, putih kayak gitu. Itu SiO2. Ini chert ini juga Si juga, SiO2 juga sama. Tapi dia berasal dari cangkang-cangkang radiolaria dan bentuknya itu tipikal gitu ya. Jadi mengersiknya tipikal gitu. Terus ada lagi yang namanya opal ya. Opal itu berasal dari hidrotermal, gunung api. Jadi opal itu SiO2 juga, sama-sama silika. Nah, silika itu adalah unsur paling banyak di bumi ini. Yang membentuk kerak bumi itu silika sebenarnya. Kebanyakan, mungkin sekitar 60-70% itu silika. Nah, selebihnya unsur-unsur yang lain. Nah, makanya ini jadi penting untuk disadari bahwa bukit ini semuanya tanahnya itu mengkersik. Jadi ininya silika semua. Kita lihat nih, lapukan-lapukannya sebenarnya kelihatan seperti tanah, tapi keras nih. Ini masih kelihatan kilap-kilapnya gitu ya. Nah, ini bukan tanah biasa ini. Ini adalah rontokan dari silikanya chert itu. Jadi apa namanya? Rijang. Nah, rijang-rijang seperti ini juga dipakai oleh manusia purba untuk bikin panah, bikin anak panah, bikin mata tombak gitu, bikin senjata gitu di situ. Karena apa? Karena patahnya itu menyudut gitu sehingga dia gampang ya kongkoidal lah istilahnya, sehingga dia gampang dibentuk menjadi sesuatu yang tajam. Nah, itu dipakai betul itu oleh manusia-manusia zaman dulu itu untuk menjadi ujung panah, menjadi ujung tombak, terus diikatkan dengan tali akar-akar ke kayu kayak gitu. Itu menariknya rijang itu kayak gitu juga. Nah, menurut informasi juga rijang ini juga karena SiO2-nya juga cukup bagus, itu dihancurkan kemudian dijadikan lapisan untuk mengglasyur genteng di sini, daerah sini, supaya gentengnya kan berasal dari kaulin biasanya, terus warnanya masih warna-warna tanah kayak gitu, terus begitu dicat sama ini istilahnya diglasyur kayak gitu, warnanya jadi warna marun bagus kayak gitu dan terlindungi oleh silika.
dilindungi oleh silika. Itu kegunaannya ini. Tapi secara umum yaitu tadi ikoniknya Wagir Sambeng ini antara chert yang silicious atau silikaan chert yang dibentuk oleh radiolaria dan juga gamping merah ini yang warnanya pink ini. Nah, kalau kita lihat agak detail ya, itu di gamping merahnya itu ada retakan-retakan kayak gini. Ada retakan-retakan kayak gini. Ini terisi apa? Pada umumnya terisi silika ini. Pada umumnya silika. Walaupun di sininya karbonat atau CaCO3, ininya silika juga, berasal dari atasnya biasanya. Jadi pelarutan terus masuk sini, retak-retak dan sebagainya. Nah, terus lebih detail lagi, bentukan-bentukan ini nih. Ini menarik nih. Kadang-kadang dia kayak apa namanya, membentuk kurvatur ya. Seperti melengkung-melengkung kayak gitu. Terus ini sekarang sih posisinya udah tegak kayak gini. Kalau kita lihat batuan tegak kayak gini, tegak miring kayak gini, bukan begini, artinya dia udah diangkat, udah didorong sama tenaga dari dalam bumi, udah diangkat kiri kanan dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik adalah dia juga melengkung-melengkung kayak gitu. Nah, itu biasanya terbentuk waktu dia melengkung itu pada waktu kondisinya semi plastis, belum konsolidasi. Di mana itu ya pada waktu masih di bawah air laut 3.000, 4.000, mungkin 5.000, 6.000 meteran itu. Jadi masih semi plastis di situ karena mungkin ada gempa, ada ketidakstabilan di bawah laut gitu ya. Dia akhirnya melengkung kayak gitu, ngikuti tekanan-tekanan yang ada di situ. Kalau misalnya ada gempa di bawah laut, misalnya ada gerakan apapun di lempengnya gitu ya, itu pasti mempengaruhi bahan-bahan semi plastis yang ada di atas sedimen water interface di bawah laut itu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa pada waktu dia dibikin itu tekanannya sangat tinggi gitu ya. Pada waktu dia terbentuk dan masih semi plastis. Nah, ketika dia udah terangkat, dia ngebawa bentukan-bentukan itu ke atas pada waktu 15 juta tahun yang lalu. Anang Bachtiar dari Wagir Sambeng, Karangsambung, Kebumen, Indonesia.